lagi dengan Busur di Happy Math, matematika mudah, matematika asik, yes saya pasti bisa. Di video kali ini Busur akan membahas tentang cara mencari luas dan keliling dari belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari Busur berikut ini. Nah, sekarang pertama kita akan bahas tentang keliling dan luas belah ketupat. Walaupun sebenarnya ini sudah kalian pelajari ketika kalian masih duduk di bangku SD. Tapi akan Ibu bahas kembali ya. Nah, untuk mencari pertama, kita akan mencari dulu keliling dari belah ketupat ini. Nah, bagaimana kita bisa mencarinya? Seperti yang sudah kalian tonton di video Busur sebelumnya tentang sifat-sifat dari belah ketupat, bahwa semua sisi yang membatasi pada belah ketupat itu adalah sama, sehingga kita bisa mencari kelilingnya itu dengan keliling persegi juga, yaitu tinggal 4 kali sisi ya. Nah, itu adalah rumus untuk mencari keliling belah ketupat. Sedangkan untuk mencari luas belah ketupat, kita hanya tinggal menggunakan diagonal 1 dan diagonal 2 kita kalikan saja ya. Maka luasnya itu adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2, itulah luas dari belah ketupat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari keliling dan luas layang-layang? Nah, berdasarkan dari sifat layang-layang, bahwa sisi-sisi yang berdekatan itu besarnya sama. Jadi kalau kita misalkan AB itu dengan A ya, maka AD juga adalah A, oke? Dan BC itu dengan B, maka CD juga adalah B. Maka untuk mencari kelilingnya sama ya, berarti kita menjumlahkan semua sisi yang membatasi. Sedangkan sisinya itu ada 2A dan ada 2B. Maka kelilingnya itu tinggal 2A ditambah dengan 2B ya. Jadi semua sisinya kita jumlahkan. Sama seperti pada persegi panjang. Bagaimana kalau kita mau mencari kelilingnya? Bukan keliling ya. Satu lagi apa itu? Luas. Bagaimana kalau kita mau mencari luasnya? Berarti luasnya sama seperti pada belah ketupat ya. Jadi BD-nya ini adalah diagonal 1 ya. Dan AC-nya ini adalah diagonal 2, maka luasnya tetap diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Nah, itulah luas dari layang-layang. Nah, sekarang kita akan mencari keliling dan luas dari trapesium. Seperti pada video Busur sebelumnya juga ya, bahwa trapesium itu ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan juga trapesium sembarang. Tapi mau trapesium apapun juga, untuk mencari kelilingnya tetap sama ya, yaitu menjumlahkan semua sisi yang membatasi. Jadi kalau pada gambar ini kita bisa mencari kelilingnya itu tinggal dijumlahkan semuanya. Berarti AB ditambah dengan BC ditambah dengan AB ditambah BC ditambah dengan CD dan ditambah dengan AD ya. Nah, jadi keempat sisinya tinggal dijumlahkan saja, maka itu adalah keliling dari trapesium. Sedangkan untuk mencari luas dari trapesium itu tinggal kita sebut saja atasnya itu dengan A, kemudian bagian bawahnya kita sebut dengan B ya. Nah, berarti ini atasnya, ini bawahnya. Ini atasnya, ini bawahnya. Berarti untuk mencari luasnya itu tinggal atas ditambah dengan bawah dikali dengan tinggi ya. Tingginya itu ingat harus tegak lurus dengan alas ya. Berarti kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, inilah rumus untuk mencari luas dari trapesium. Oke, contoh yang pertama Busur punya sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Tentukan keliling belah ketupat tersebut. Nah,
Untuk menjawab soal ini, sudah Busur sediakan gambar dari sebuah belah ketupat ya. Diketahui diagonal yang pertamanya itu adalah 10, maka masing-masingnya kita peroleh 5 cm dan 5 cm sebelah sininya ya. Nah, kemudian diagonal 2-nya itu adalah 24, berarti yang atas punya 12 cm dan yang bawah juga 12 cm berdasarkan dari sifatnya ya. Nah, karena ini siku-siku, maka kita bisa memperoleh panjang sisinya dengan dalil Pythagoras seperti yang sudah kalian pelajari waktu SD juga ya. Jadi untuk mencari, katakanlah ini sisinya, ini sisi, yang ini juga sisi, dan ini juga sisi tentunya ya. Nah, berarti untuk mencari sisinya kita tinggal pakai teorema Pythagoras, berarti sisi kuadrat sama dengan, karena sisi miring ya, berarti tinggal dijumlahkan kuadrat sisi penyikunya. Jadi 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, sehingga sisinya itu sama dengan 144 ditambah dengan 25. Kita peroleh ya, sisi kuadratnya adalah 169. Maka sisinya kita akarkan. Akar dari 169 itu adalah 13 cm ya. Maka kita peroleh ini adalah 13 cm ya. Nah, semua sisinya berarti 13 cm, 13 cm, ini juga sama 13 cm. Maka kita akan memperoleh besar dari atau kelilingnya itu adalah 4 kali sisi. Berarti tinggal 4 dikali dengan 13. Maka kita peroleh kelilingnya itu adalah 52 cm. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Oke. Contoh yang kedua, Busur punya soal seperti ini. Diketahui luas layang-layang adalah 192 cm persegi. Jika diagonal 1 dan diagonal 2 memiliki perbandingan 2:3, tentukan panjang diagonal D1-nya dan juga D2-nya ya. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita bekerja dari yang sudah diketahui, yaitu luas. Sedangkan kita tahu bahwa luas dari layang-layang itu adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, karena berupa perbandingan, maka sebut saja diagonal satunya itu adalah 2 tetapi pakai X ya, karena bukan nilai sebenarnya. Dan D2-nya itu adalah berarti 3X. Maka dari luas yaitu 192, kita akan memperoleh 192. Oh ya, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya, jangan lupa. Nah, terus diagonal satunya sudah ada 2X, kemudian dikali dengan diagonal 2-nya adalah 3X dibagi dengan 2. Nah, ini berarti kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, sehingga ruas sebelah kanan menjadi luas sebelah kiri menjadi 192 dikali 2. Lalu yang ini 2X dikali dengan 3X, maka kita peroleh menjadi 6X kuadrat. Nah, berarti 192 dikali 2 itu adalah 384 sama dengan 6X kuadrat. Berarti kedua ruas kita kita bagi dengan 6, sehingga nanti X kuadrat sama dengan 384 dibagi dengan 6. Maka kita peroleh nilai X-nya itu adalah berapa? Nilai X-nya itu adalah 64 ya. X kuadratnya nih ya. Nah, berarti X-nya itu tinggal diakarkan. Akar dari 64. Maka kita peroleh nilai X-nya itu adalah 8 cm. Sudah selesai? Belum ya, karena yang ditanyanya itu adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal satunya berarti kita peroleh 2 dikali X, berarti 2 dikali 8. Jadi kita peroleh 16 cm. Sedangkan diagonal 2-nya kita punya 3X, berarti 3 dikali dengan 8. Maka kita peroleh nilai D2-nya adalah 24 cm. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Oke, contoh yang ketiga, Busur punya soal seperti ini ya. Sebuah trapesium siku-siku
diketahui atasnya 12, kemudian bawahnya itu adalah 16 cm dan sisi miringnya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah luas trapesium di samping. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kalian juga sudah tahu pembahasannya, sudah Ibu bahas bahwa luas trapesium itu rumusnya adalah atas ditambah bawah kemudian dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, atasnya sudah ada ya 12, kemudian bawahnya sudah ada juga 16. Tapi bagaimana dengan tingginya? Nah, tingginya itu adalah yang ini ya. Nah, gimana kita bisa mencari tingginya? Tentu saja kita pakai Pitagoras dulu ya. Nah, pakai teorema Pitagoras. Jadi ini karena dia sudah ada nilainya, maka yang ini sejajar, berarti ini juga adalah 12. Maka sisanya ini 16 dikurangi dengan 12. Maka kita punya 4 cm ya, ini saja. Nah, berarti untuk mencari tingginya itu tinggal pakai teorema Pitagoras. Sudah ada sisi miringnya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi ya dengan 4 kuadrat. Sehingga tingginya diperoleh adalah 25 dikurangi dengan 16. Berarti tinggi kuadratnya itu adalah 9. Maka tingginya itu tinggal kita akarkan. Akar dari 9 adalah 3. Maka tingginya itu adalah 3 cm. Jadi kita bisa substitusi ke rumusnya dikali dengan 3 dibagi dengan 2. Nah, maka luasnya adalah 12 ditambah dengan 12 tambah dengan 16 itu adalah 28 dikali dengan 3 dibagi dengan 2. Nah, ini bisa dicoret ya. 28 dibagi dengan 2 itu adalah 14. Sehingga luasnya itu adalah 14 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 42 cm persegi. Begitu ya, mudah bukan? Oke, untuk mengecek kemampuan kalian dalam memahami tentang mencari keliling dan luas dari segi 4 belah ketupat, layang-layang dan juga trapesium, maka silakan kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Jangan lupa untuk menjawabnya di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelas kalian agar mendapatkan nilai plus dari Busur. Oke? Baiklah, sekian video dari Busur. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe video Busur yang belum subscribe ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah!